Ya moga Bu. Aku ada kajian kita membahas wudu ya. Kalau terus kita tanyanya tuh ngasih contohnya seperti harus digosok-gosok, kalau tidak nanti haram gitu kan. Dan betul banyak yang anak-anak muda masih baru, saya tanya, ibu bener nggak kayak gitu? Saya bilang, nanti saya tanya dulu sama ustaz saya. Nah saya nanya sama ustaz, itu gimana tuh ustaz? Itu tergantung madhabnya. Kalau madhab Maliki memang harus. Madhab Maliki nggak dosa sih, ya itu rukun kalau dalam madhab Maliki yang saya tahu. Jadi dalam madhab Maliki menggosok-gosok anggota wudhu itu rukun. Ya, pokoknya madhab Maliki rukun itu yang saya tahu. Dalam madhab Maliki menggosok-gosok anggota wudhu itu termasuk rukun. Jadi kalau nggak melaksanakan seperti itu memang haram gitu Ustaz? Karena rukun kan harus. Kalau enggak berarti kan batal. Iya. Ya kalau batal berarti nggak sah kan? Iya. Ya gitu. Itu aja sih urutannya gitu. Itu madhab Maliki. Nah, kalau kan ada 4 madhab itu. Dari 4 madhab itu 3 madhab yang lain nggak wajib. Kayak madhab Syafi'i nggak wajib, sunnah. Jadi kalau nggak dikosok-kosok juga tetap sah. Dan yang penting air merata gitu. Jadi menyela-nyela jari ini itu kalau beliau bilang harus, itu berarti pakai madhab Maliki beliau. Tapi ya saya nggak mau buru-buru ke arah haram sih, tapi lebih kepada ke arah begini. Kalau nggak digosok-gosok otomatis kan nggak sah wudunya. Kalau nggak sah berarti kan batal. Itu versi madhab Maliki. Kalau versi madhab Syafi'i sunnah aja. Sunnah itu maksudnya nggak digosok-gosok nggak apa-apa, yang penting rata. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sami-sami. Ustaz, kalau tayamum berapa kali ya Ustaz? Salah 2 kali. Tayamum Bagus. dipakai sekali ya? Tayamum itu sependek yang saya pelajari dalam fikih madhab Syafi'i dulu ya. Iya. Itu tidak bisa dipakai untuk sholat fardu 2 kali. 2 kali yang saya pahami ya, kalau waktunya berbeda. Contoh gini dalam madhab Syafi'i, ibu tayamum untuk sholat zuhur, itu nunggu masuk waktu zuhur. Jadi kalau ibu tayamumnya di waktu duha tadi, itu nggak bisa dipakai untuk sholat zuhur. Itu maksudnya gitu. Nanti ibu mau sholat asar, tayamum lagi di waktu asar, nunggu masuk waktu asar itu untuk tayamum. Tapi nanti beda kalau jamak. Kalau jamak kan walaupun 2 kewajiban, tapi kan dalam 1 waktu. Jadi nggak harus tayamum 2 kali, karena walaupun ada 2 fardu, tapi dalam 1 waktu. Jadi yang dimaksud tadi itu kalau beda waktu, makanya tayamum itu harus masuk waktu. Itu sependek yang saya pahami dalam madhab Syafi'i ya. Nah, tapi ini berbeda dengan madhab yang lain. Jadi saya pernah baca dalam fikih sunat saya sabik itu beliau menerangkan begini. Tayamum kan sebagai pengganti wudhu. Nah, pengganti wudhu itu kalau kaidahnya gini, sesuatu yang mengganti menduduki kedudukan yang diganti. Jadi ya selama tidak batal, ya berarti masih sah untuk dipakai sholat berapapun gitu. Itu dalam fikih sunnah. Cuman kalau saya sih berpendapat, karena saya bermadhab Syafi'i, sebaiknya memang untuk 1 kali sholat fardu. Nah, kalau untuk sholat sunnah itu bisa berkali-kali, tidak ada masalah. Kalau untuk sholat sunnah Itu qobliyah sama badiahnya itu udah masuk belum? Udah termasuk. kalau sholat sunnah bisa kalau gini, kalau untuk sholat sunnah bisa berkali-kali nggak ada masalah. Kan ibu tayamum nunggu masuk waktu kan, begitu masuk waktu zuhur ibu tayamum kan, itu qobliyah zuhur, tidak ada masalah. Nanti ibu sholat zuhur, ba'diyah zuhur, tidak ada masalah, berkali-kali nggak ada masalah kalau untuk itu. Kenapa? Karena dia sholat sunnah. Bahkan jamak sekalipun, sependek yang saya pahami, karena dikerjakan dalam 1 waktu, walaupun ada 2 fardu, itu tidak ada masalah. Contoh deh kalau dalam laki-laki ya, antara khutbah Jumat dengan sholat Jumat itu kan 2 fardu. Tapi dalam fikih madhab Syafi'i yang saya ketahui tayamumnya cukup 1. Kenapa? Karena memang dalam 1 waktu tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah kalau dikerjakan dalam 2 waktu yang berbeda, waktu yang berbeda. Itu memang nunggu masuk waktu terlebih dahulu. Itu yang saya pahami. Allah alam. Misalnya, itu kalau kita di rumah sakit Ustaz ya, jawabnya kan kita ini kadang-kadang udah temper dan sebagainya ya. Dari sini ke sini kotor lah ya. Kita di sini ini yang mau pakai bantal pakai apa bisa. Cuma gimana Ustaz ya? Kondisi kita ini di bawah kan. Nah, ya kan itu kalau kata itu
terus ya, berarti kita nggak baca. Atau pakai diapers ya. Iya. Atau Nah, diapers. gimana tuh Sob? Kita bisa nggak sholatnya ya? Bagus. Pertama gini, ini ya pertama gini. Yang patut untuk ibu pahami dulu gini. Ada satu rumus dasar dulu ya. Orang kalau sholat kan harus suci dari hadas dan najis. Ini ceritanya najisnya sulit untuk dihilangkan karena kondisi sakit, di mana dia pakai untuk laki-laki kondom kateter misalnya, atau menggunakan pampers atau dan serupa itu, sehingga kemudian mau tidak mau kupak najis. Ibu bisa pakai dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, ada satu kaidah yang berbunyi begini: al-masyaqqatu tajribut taisir. Kondisi yang sulit itu bisa menarik kepada kemudahan, sehingga ibu bisa tetap sholat ala seadanya, apa adanya, dan insya Allah sholat ibu tetap sah. Kenapa? Karena ibu bukan maunya begitu, tapi kondisinya memang begitu. Itu kondisi sulit namanya. Silakan, tidak ada masalah. Satu. Atau kalau ibu memang mau, kerjakan sebisanya. Nanti kalau ibu sembuh, ibu ulang. Ibu ulang, tidak ada masalah. Bukan qadha, i'adah namanya. I'adah, bukan qadha tapi i'adah. Maaf ya, andaikan meninggal dianggap tidak punya hutang sholat. Tapi kenapa kau mengulang? Untuk menenteramkan hati saja. Tapi sependek yang saya pahami sebatas bukan qadha. Kalau qadha kan hutang, Bu. Ini enggak hutang, bukan hutang. Ibu sudah dianggap sudah bayar, cuman mengulang itu semata-mata untuk menenteramkan hati saja, biar lebih sempurna, lebih baik. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Karena rukhsah yang diambil itu sudah sah. Sebenarnya tidak wajib diulang sudah sebenarnya. Cuman kalau saya boleh sarankan, ibu setelah sembuh betul itu diulang. Saya ulang bukan qadha, karena kalau qadha namanya hutang. Kalau hutang kan berarti kan harus bayar. Kalau enggak, dia lebih kepada untuk menenteramkan hati saja. Dan mengulang itu nanti tidak harus pada waktunya. Di luar waktunya boleh saja. Misalnya sambil sholat duha ibu mengulang, tidak ada masalah. Itu saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Ngaten nggih? Nggih, Bu. Cara makan jamu yang benar, kan ada beberapa versi gitu. Gimana yang benar, Ustaz? Baik. Ada dua riwayat yang pernah saya baca. Yang pertama gini. Ini pertama kita ambil dari sini dulu ya. Dalam hati niat tayamum ya. Sunahnya setiap. Ya. Terus gini dari sini nih. Kita sini. Dan ini sekali. Dan ini tidak sama dengan air yang kemudian kita wajib meratakan sebagaimana air. Sehingga kalau jangan sampai kita pakainya kurang rata diambil debu terus. Enggak usah. Satu dulu ya. Nah, kemudian ini versi yang pertama dulu. Kan yang kedua ini saya pakai yang pakai siku dulu ya. Sampai siku. Nah, yang kedua kita kan tadi ambil sini kan. Ini udah mustakmal, kita ambil sebelah sini sekarang. Yang berbeda. Nah, terus kita tangan tarik sampai sini, sampai siku. Nah, terus gini. Nah, terus ini sama. Sampai sini. Ya, ini kanan ya. Kalau di kamera ini kiri, ini kanan kita. Udah selesai. Sama, nggak wajib meratakan debu kayak air gitu. Cari nggak usah udah. Nah, ini kalau kata saya baca dalam Bidayatul Mujtahid, kata Ibnu Rushd ini sahih juga ini. Walaupun ada yang mendhaifkan, tapi di Bidayatul Mujtahid saya baca ini sahih. Ini dipakai dalam mazhab Syafi'i. Ini. Yang kedua begini. Sama niat tayamum ya. Terus kita ini yang tipe yang kedua ini. Nah. Ada yang langsung. Cuman bagi yang pakai teori mustakmal tidak bisa, ambil lagi. Yang kedua hanya sampai pergelangan. Ya. Yang kedua ini kalau kata fikih sunnah ini yang paling sahih. Nah, mazhab Syafi'i sependek yang saya pelajari pakai yang pertama tadi. Itu sahih. Nah, karena dalam mazhab Syafi'i itu seringkali kalau ada qaul ashah,
pendapat yang paling sahih sama ada pendapat yang sahih, itu dipilih yang sahih, bukan yang paling sahih. Jadi kalau ibu pakai yang paling sahih juga nggak ada masalah. Kalau saya tergantung lengan baju saya. Iya. Saya tergantung lengan baju saya kalau saya. Kenapa? Kenapa? Enggak. Iya, makanya saya bilang tergantung baju saya. Nggih, wallahu alam bisawab. Ya monggo yang lain silakan kalau ada. Oh iya, Ustaz. Jelas apa belas? Ada yang punya hajat, Ustaz. Oh iya. Ada yang punya hajat. Monggo diomongin sama Apa Bu Surya? Kenapa? Anak saya mau nikah. Yang mana? Ada, Pak. Oh yang perempuan. Tanggal 8 gitu. 8 ini berarti. Oh, dapat orang mana? Orang Ngawi. Jadi kita resepsinya nanti di Ngawi. Oh. Jawa Timur, Masya Allah. Alhamdulillah. Nggih. Lagi oh, nggih. Ya apa di Trenggalek? Madiun. Kita doakan dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan hajat dan hajatannya Ibu Surya beserta keluarga dalam rangka untuk menikahkan putri beliau, nggih. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah sukseskan akad nikah keduanya. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah sukseskan resepsi pernikahan keduanya. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi dan Allah sukseskan di dalam keduanya calon mempelai ini mengalami bahtera rumah tangga, sehingga Allah anugerahi untuk keduanya rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, wasa'adah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniya salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang selama ini menemani ibu di sini yang perempuan itu. Oh, berarti nanti ke suaminya dong itu. Nanti sama asalnya di Durai Sami, di Kabupaten Durai Sami. Oh, Nanti gitu. baru di Ngawi. Oh, nanti ke suaminya dong berarti nanti. Tapi kan karena kerjanya di persahabatan ya. Oh, suaminya di sini kerjanya. Saya pikir di Boyong Ngawinan. Nah, maksud saya kasihan besarnya sendiri gitu maksudnya. Oke, semoga Allah mudahkan semuanya. Ada lagi yang lain? Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.